Tidak semua rejeki itu uang. Hayo, kalau dengar kata rejeki, yang langsung terlintas apa? Uang, gaji, usaha lancar. Padahal dalam Islam, rejeki itu jauh lebih luas. Napas yang masih bisa kita hirup hari ini, itu rejeki. Badan yang masih bisa dipakai beribadah, itu rejeki. Keluarga yang masih utuh, itu rejeki. Masalahnya, manusia sering baru sadar rejeki setelah kehilangannya. Saat sehat, ibadah ditunda. Saat sakit, baru sadar betapa mahalnya nikmat sehat. Islam mengajarkan kita untuk mensyukuri rejeki bukan karena jumlahnya besar, tapi karena masih ada. Karena seringkali, yang kecil itulah yang menopang hidup kita tanpa kita sadari. Ibadah tidak selalu membuat hidup lebih mudah. Coba perhatikan baik-baik. Ada orang yang rajin ibadah, namun hidupnya terasa berat. Masalah datang silih berganti. Lalu muncul pertanyaan di hati. Kenapa setelah rajin ibadah, hidup malah terasa lebih sulit? Hayo, ini penting. Islam tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian. Yang dijanjikan adalah kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Ibadah bukan alat untuk menukar hidup nyaman. Ibadah adalah bekal agar kita tidak hancur saat hidup tidak nyaman. Orang beriman diuji bukan karena lemah, tetapi karena Allah sedang membentuk imannya. Dosa kecil yang diremehkan bisa merusak hati. Banyak orang takut dosa besar, tapi santai dengan dosa kecil. Padahal dosa kecil yang terus diulang, tanpa taubat, bisa mengeraskan hati perlahan. Menunda sholat terus-menerus, bohong kecil yang dianggap wajar, sampai gibah dengan alasan sekedar cerita. Awalnya terasa ringan, tapi lama-lama hati kehilangan rasa takut. Islam mengajarkan, yang berbahaya bukan besar kecilnya dosa, tapi hilangnya rasa bersalah. Hayo, jangan sampai kita merasa aman dari dosa. Doa bisa dikabulkan tanpa kita sadari. Sering merasa doa tidak dikabulkan, padahal bisa jadi doa itu dikabulkan dalam bentuk lain. Doa itu menyelamatkan kita dari musibah, atau doa itu disimpan untuk akhirat nanti. Masalahnya, kita sering memaksa Allah mengikuti rencana kita. Padahal Allah tahu mana yang terbaik, bukan hanya yang kita inginkan. Jangan-jangan doa kita sudah dijawab, tapi kita terlalu fokus pada satu bentuk jawaban saja. Yuk renungkan lagi. Ketenangan hati itu nikmat langka. Banyak orang hidup berkecukupan, namun sulit tidur. Banyak orang terlihat sukses, namun hatinya kosong. Islam mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Makanya ada orang hidup sederhana, tapi wajahnya tenang, karena hatinya tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Hayo, selama ini kita mencari tenang lewat apa? Apakah lewat duit? Allah tidak pernah butuh ibadah kita. Sholat kita tidak menambah kekuasaan Allah. Puasa kita tidak menguntungkan Allah. Semua ibadah itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalau ibadah terasa berat, itu bukan karena Islam memberatkan, tapi karena hati sedang menjauh. Islam bukan beban, tapi penolong. Hayo, jangan sampai kita merasa ibadah itu rugi. Yuk sama-sama kita mendekatkan diri pada Allah. Sabar itu aktif, bukan menyerah. Sabar sering disalahpahami. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap taat sambil terus berjuang. Islam mengajarkan, berdoa tapi tetap bergerak. Tawakal tapi tidak malas. Jangan-jangan selama ini kita bersembunyi di balik kata sabar, padahal sebenarnya berhenti berusaha. Hehehe. Dunia bisa jadi nikmat atau hukuman. Harta bisa mendekatkan, tapi juga bisa melalaikan. Kalau dunia membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu nikmat. Tapi kalau dunia membuat kita lupa ibadah, itu bisa jadi hukuman yang ditunda. Islam tidak melarang kaya, tapi melarang kita lupa diri. Dunia yang kita miliki hari ini lagi membawa kita kemana ya? Taubat selalu terbuka selama nyawa masih ada. Sebesar apapun dosa seseorang, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah yang menutup pintu, tapi kita yang terus menunda. Islam adalah agama harapan, bukan keputusasaan. Yuk, jangan tunggu nanti untuk kembali. Sukses sejati bukan di dunia. Terakhir,
Ini yang paling sering kita lupakan. Sukses dalam Islam bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana akhir hidup kita. Boleh hidup sederhana, asal wafat dalam iman. Karena sukses sejati baru diumumkan setelah kehidupan dunia berakhir. Jika hari ini hidup terasa berat, iman terasa naik turun, dan dunia terasa membingungkan, tenang. Islam tidak meminta kita sempurna, hanya meminta kita terus kembali. Semoga 10 fakta ini bukan hanya kita dengar, tapi benar-benar kita sadari dan perlahan kita perbaiki. Yuk, jangan cuma sampai di telinga, bawa ke hati dan bawa ke hidup kita. Jika kamu menyukai 10 fakta Islam ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Dan jika kamu ingin request hal-hal tentang Islam, silahkan kamu isi di kolom komentar ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.